Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sukorejo atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Puskesmas Sukorejo atau yang mewakili, Bidan Koordinator, serta kader yang kami cintai. Hadirin dan anggota yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini Senin 7 November 2022 kita dapat hadir di Balai Desa Sukorejo dalam acara musyawarah masyarakat desa. Pilih selanjutnya sambutan dari Kepala Puskesmas Sumberberingin atau yang mewakili, sambutan dari Ibu Ketua Penggerak Tim PKK Sukorejo. Selanjutnya ada presentasi hasil dari SMD serta diskusi mengenai MMD pada hari ini. Setelah itu doa dan penutup. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali dan membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita membuka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Desa Sukorejo atau yang mewakili. Rekan-rekan dari Puskesmas dan Ibu-ibu BKK serta rekan-rekan perangkat desa, masyarakat dan rekan saya Normes. Mohon maaf sebelumnya karena saya duduk sama musuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan hingga saat ini untuk berkumpul di tempat yang sangat sejuk. Salawat dan salam terhadap junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam terang benderang. Pertama-tama kami mewakili seluruh perangkat desa, Ibu Kades atau Pak Sekdes karena izin beranangan ada giat di pendopo atau di Pemda untuk acara mengisi acara ini. Tak lupa kita dan tak bosan-bosan karena ada varian baru, varian baru XBB Omicron. Untuk penyebarannya lebih cepat, namun apa istilahnya gejalanya ringan gitu. Untuk ibu-ibu maupun bapak-bapak yang hadir di sini, kita wajib atau waspada karena di lingkungan kita sudah banyak yang sakit. Untuk di daerah Panggung di Budidan di Panggung kemarin positif karena di swab di Puskesmas Dolokari. Akhirnya kami dapat informasi tadi malam. Untuk selanjutnya istilahnya karena musim penghujan, himbauan dari kami untuk istilahnya selalu membersihkan genangan-genangan air, atau mungkin bapak-bapak yang bekerja di kawasan hutan untuk apa istilahnya tidak sembarangan menebang pohon karena di daerah lereng Gunung Raung kemarin menimpa Kabupaten Banyuwangi banjir bandang. Tidaknya wilayah kita meskipun dikelilingi oleh hutan yang istilahnya masih banyak tanaman kopi sebagai penahan longsor, setidaknya masih aman. Ya, mudah-mudahan depan bapak-bapak yang jadi pemangku di sini bisa merawat
alam di sekitar kita. Untuk acara selanjutnya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Puskesmas Gunung Beringin akan mewakili kepada Dr. Agung, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita pada pagi hari ini hadir di sini dalam kondisi sehat semua ya. Alhamdulillah. Ini sehat dan semangat kan? Bukan hanya sehat saja kan? Semangat ya. Ya, jadi pada pagi hari ini kita berkumpul di sini dalam acara MMB atau Musyawarah Masyarakat Desa, di mana acara seperti ini adalah salah satu bukti bahwa pembangunan kesehatan itu berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Jadi bukan hanya dilaksanakan tanpa pertimbangan, tanpa perhitungan, tapi juga penuh perhitungan. Ya, jadi bukan hanya asal menjalankan program saja, tapi kita berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Ya. Dan kalau kita lihat pesertanya yang aktif berperan serta di sini adalah ibu-ibu, betul nggak? Ini bapak paling tidak kira ngerti, nah caranya mau ngapain, ya kan? Ya, tapi kalau ibunya saya kan sudah paham tuh, lihat, kok ini sudah siap ini ya bu ya. Nah jadi memang suara atau aspirasi dari emak-emak ini memang sangat diperhitungkan ternyata ya. Jadi sedangkan bapak-bapaknya kita harapkan dukungan penuh ya atas program-program kesehatan yang dilaksanakan demi kesehatan masyarakat, utamanya dalam hal ini Desa Sukorejo. Ya, jadi dimohon acara seperti ini bisa berjalan dengan optimal sebagaimana yang diharapkan. Jadi bukan hanya sekedar kumpul-kumpul lalu makan bersama, bukan, tapi kita berharap acara seperti ini bisa menjadi ajang komunikasi yang berkualitas, yang akhirnya kita juga mendapatkan informasi yang berkualitas dan untuk dijadikan program di mana kita program kegiatannya juga menjadi program yang berkualitas. Itu harapan kita semua. Jadi untuk detailnya seperti apa, acaranya bagaimana, kami mohon antusiasnya untuk mengikuti acara ini dengan baik. Ya, jika ada aspirasi silakan disampaikan. Jika ada usulan, ini semuanya demi kebaikan, utamanya dalam hal kesehatan masyarakat Sukorejo. Ya, jadi mari kita bersama-sama bergandengan tangan dalam upaya membangun kesehatan masyarakat Sukorejo. Ya, jadi kita berangkat dari bawah, dari satu titik yang namanya Desa Sukorejo, lalu di titik-titik yang lain di masing-masing desa juga melakukan hal yang sama. Insya Allah pada akhirnya kita akan mengharapkan Indonesia yang sehat. Jadi di lalu provinsi Jawa Timur, lalu Indonesia sehat. Ya, jadi kita berharap generasi penerus kita adalah generasi yang lebih sehat daripada generasi sebelumnya. Kualitas hidupnya lebih bagus daripada generasi sebelumnya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah merasa sehat, sejahtera, kita berharap anak-anak kita lebih bagus lagi, kesehatannya lebih bagus lagi, ya, tingkat kecerdasannya lebih bagus lagi, tumbuh kembangnya lebih bagus lagi, harapan umur sehatnya lebih panjang, harapan hidupnya atau usianya jauh lebih panjang. Itu yang kita harapkan. Jadi mohon antusiasmenya untuk mengikuti acara dengan baik. Jadi nanti kita beri waktu kepada para pemateri ya dan ibu-ibu ya untuk berdiskusinya, mohon aktif ya. Jadi jangan iya saja mengikuti dengan pasif, jangan, tapi harus aktif. Itu harapan kita ya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan hasil dari survei mawas diri yang telah dilakukan pada bulan Agustus oleh para ibu-ibu kader. Nah, di sini ada sasarannya yaitu sekitar 300 responden, di mana ini 20% dari
total KK dan terdapat 49 pertanyaan dan terbagi menjadi 9 sub. Hasilnya, nah pada sub akses pelayanan dan pembiayaan kesehatan, dari seluruh responden yang menjawab pertanyaan, mereka apabila sakit itu sekitar 98% sudah berobat ke pelayanan kesehatan. Kemudian ada kemudahan akses. Nah, kemudahan akses ini hanya 79% masyarakat yang merasa mudah akses untuk ke pelayanan kesehatan. Sisanya 21% itu mengalami kesulitan untuk akses ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya ada kepemilikan KIS atau BPJS. Nah, dari total responden itu ada 96% yang sudah memiliki KIS atau BPJS dan sisanya 4% belum memiliki KIS atau BPJS. Kemudian di sub KIA ini ada sekitar 87% yang sudah bumil yang sudah rutin ANC atau antenatal care atau periksa kehamilan. Kemudian sisanya belum. Selanjutnya ini ada selama hamil atau mengalami apakah responden tersebut mengalami gangguan kesehatan. Nah, ada 97% bilang tidak dan 3%-nya mengalami gangguan kesehatan. Biasanya kalau yang di hasilnya itu ada anemia, mereka menulis gangguan kesehatannya, salah satunya ada anemia itu atau kram perut. Nah, kemudian di sub imunisasi, untuk imunisasi dasar lengkapnya sudah 71% sudah melakukan imunisasi dasar lengkap. Kemudian wanita subur mendapatkan imunisasi TT ini hanya 65%. Selanjutnya ini untuk sub gizi. Nah, sub gizi ini yang pertama pemantauan tumbuh kembang atau balita yang dibawa ke posyandu. Itu sekitar 69% sudah melakukan pemantauan tumbuh kembang balitanya. Kemudian untuk ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif ini masih sangat rendah, di mana hanya 29% saja yang sudah ASI eksklusif, sisanya belum. Kemudian ada makan makanan seimbang atau gizi seimbang sudah 77%. Kemudian ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah, di sini untuk ibu hamil yang mengkonsumsi tablet tambah darah itu masih 75%. Yang harusnya itu harus rutin setiap hari. Nah, ini untuk pandemi atau COVID-19 ini seluruh responden sudah mengetahui cara pencegahan COVID-19. Kemudian selanjutnya yang melakukan vaksinasi COVID. Nah, di sini masih belum semuanya. Dari total responden itu 1%-nya belum, 98% mereka merasa puas terhadap pelayanan. Kemudian kepuasan terhadap fasilitas itu juga 98% mereka merasa puas terhadap fasilitas. Nah, dari yang tadi hasil SMD yang telah dilakukan, ada beberapa isu strategis atau masalah yang ditemukan. Di antaranya satu, kepemilikan KIS atau BPJS yang belum menyeluruh. Kemudian ibu hamil yang rutin melakukan ANC. Kemudian ibu hamil yang mengalami masalah kesehatan. Imunisasi dasar lengkap, imunisasi TT. Kemudian pemantauan tumbuh kembang balita, ASI eksklusif, kemudian ibu hamil yang rutin mengkonsumsi TTD,
gizi seimbang, sama belum semua yang melakukan vaksinasi COVID-19, kepemilikan jamban, kepemilikan SPAL, kemudian masih ada yang belum punya tempat pembuangan sampah, kemudian belum membersihkan tempat penampungan air, masih banyak yang merokok, kemudian kebiasaan CTPS, belum melakukan pemilahan sampah, serta lansia yang belum merutin ke posyandu. Nah, setelah kita memperoleh isu-isu Susiatin itu Mbak beli tes pack gitu atau enggak ke rumahnya Bu Bidan. Enggak deh, saya ke dukun kader. Iya. Tapi aman dah, Bu. betul, biasanya ke dukun dulu ya. Dan kemarin sudah saya titipkan ke Mbak Dukun ya Bu Yanti ya. Sudah saya titipkan bahwa setiap ibu yang minta tegu, ya minta diperiksa kalau dia ada. Setelah itu Mbak Dukun saya pesani untuk menyuruh ibu itu periksa ke Bu Bidan. Kalau bisa langsung ke puskesmas, karena sebelum 3 bulan harus ke puskesmas, harus diperiksa lengkap. Takutnya nanti sudah ke Bu Utin mamanya di posyandu, tidak mau ke puskesmas karena merasa sudah periksa. Teman-teman kader sudah paham kalau ibu hamil wajib 1 kali di usia sebelum 3 bulan ibunya harus periksa ke puskesmas. Oke, terima kasih kalau teman-teman kader sudah memahami, dan tolong disampaikan kepada ibu-ibu gunanya apa Bu. Kalau diperiksa sebelum 3 bulan nanti sama Bu Dokter akan dilakukan USG. Di puskesmas sudah ada USG lagi, sekarang yang terbaru sudah ada, sehingga dilihat seperti kemarin ada ibu hamil yang diperiksa. Ternyata setelah di USG kantongnya tidak terlihat bayinya. Ibu punya hamil tapi ternyata tidak terbentuk. Nah itu yang membuat kalau itu terus tidak dideteksi dari awal, bisa saja ibunya hamil 12 bulan. Ada kan 12 bulan? Sebenarnya 3 bulan pertama itu kosong, tidak ada isinya. Baru di kehamilan keempat itu baru itu yang ada isinya. Itu yang sebenarnya bisa dihitung ya. Jadi monggo itu disampaikan kepada ibu-ibu. Sudah saya titipkan di sini yang masih saudaranya Mbah Dukun atau tetangganya Mbah Dukun. Teman-teman kader tolong disampaikan ya, titip Mbah kalau ada yang minta tegu periksa disuruh langsung periksa ke Bu Bidan gitu ya. Syukur-syukur ke puskesmas juga. Tetapi kalau ke puskesmas jamnya di jam dinas ya, pagi. Kalau siang tenaga laboratoriumnya sudah pulang. Dari pelayanan KIA selama ini yang sudah ada, kira-kira ibu ada masukan bagaimana tentang kegiatan itu? Tadi kan sudah ada ANC ya, pemeriksaan ibu hamil itu ke desa, sampaikan ke desa, suruh memasukkan ke data DTKS. Karena kalau sudah masuk ke data DTKS bisa nanti dieksekusi, kartunya dapat. Tetapi kalau tidak punya data tidak masuk data DTKS desa, tidak dapat Bu. Ya, jadi memang kuncinya ada di desa. Ada di desa. Jadi di desa ada operator DTKS-nya kan ya Mbak Yuyun ya, ada dan bisa. Monggo. Belajarnya mungkin lebih cepat gitu ya. Kemarin ada Bu Setu yang KIS itu ada perbedaan, itu KIS-nya dari daerah sama pusat katanya. Kalau yang usul daerah banyak yang menaktif bilang gitu Bu. Oh daerah pusat. Oh iya. Jadi gini, kalau APBD daerah itu maksudnya yang dibayar oleh kabupaten. Ya. Contoh Jamkesda. Mbak Yaki dulu punya KIS tapi yang dibiayai oleh Jamkesda, oleh APBD itu biasanya dinonaktifkan. Sekarang banyak yang menaktif dari daerah. Iya. Nah yang nonaktif itu datanya harus masuk ke dalam data DTKS. Kalau masuk dalam data DTKS nanti bisa dieksekusi ke kartu KIS-nya. Oke. Ya. Itu untuk yang ANC. Jadi tadi kalau yang tidak mau periksa, kalau memang dia malu, tadi sudah ada solusinya ya Bu ya, suruh datang ke puskesmas atau ke pustu di jam dinas. Di puskesmas pun jam dinas juga, kecuali kalau ada keluhan. Keluhannya apa? Keluhan yang tidak bisa ditunggu sampai besok Bu. Perdarahan yang banyak ya, itu terus orangnya sampai semaput dan bisa ditunggu besok mungkin. Tapi kalau cuma mual, muntah
Yang masih bisa minum, masih bisa ya mungkin nunggu sampai ini jam dinas ya. Oke. Gratis dengan mengurusi jam persal. Jam persal masih ada. Jadi jam persal itu ada dua ibu. Ada jam persalnya Kemenkes, ada jam persalnya yang dana dari cukai rokok. Hari ini masih ada, tetapi cukai rokok akan berhenti nanti di Desember. Jadi kalau 2 bulan ini masih ada orang yang melahirkan tidak punya bisa. Tetapi seperti biasa harus mengurusi surat keterangan tidak mampu dari desa, tanda tangan camat, surat keterangan mutlak, tidak punya kartu KIS ya. Setelah itu dibawa ke Tape Manis, dan Tape Manis nanti akan terbit SJP dari Dinas Kesehatan. Memang ada proses ya. Tapi proses itu masih ada jeda waktu Bu, masih sekitar 3 hari. Saya mau membahas tentang sub kesehatan lingkungan Ibu ya. Ini tadi dari hasil SMD terdapat berapa ini? 87 ya? Iya. Terus saya awali dengan tepuk tangan dan terima kasih dulu kepada Pertama Desa Sukorejo. Karena apa? Memang statusnya Desa Sukorejo sudah ODF ya Ibu. Ada yang belum tahu kalau sini sudah ODF? Sudah tahu semuanya? Sudah. Memang kalau ODF kriterianya bukan kepemilikan yang gitu, tetapi aksesnya. Ya, jadi meskipun tidak punya jamban, tapi asalkan BAP-nya tidak sembarangan itu sudah bisa dikatakan ODF. Jadi saya terima kasih banyak kepada Desa Sukorejo karena dari hasil SMD itu terbukti bahwa ada peningkatan dari yang semula waktu ODF itu tahun 2020 ya. 2020 itu sekitar 70%. Berarti kalau sekarang sudah 87%, itu berarti tandanya Desa Sukorejo berkomitmen untuk menguatkan desa ODF. Dan mudah-mudahan setelah ini mungkin bisa tahun depan lagi ada penambahan lagi ya waktu ya. Jadi bisa 100%. Ya. Terus nitip pesan, memang rutin tiap tahunnya kami mengadakan pendataan, ya. Tapi pendataannya juga belum semua, jadi masih sampel, ya. Terus mungkin bapak, ibu-ibu kan, bapak-bapaknya tidak ada, ya. Ibu-ibunya kan pasti tahu warganya yang mempunyai hubungan jamban, ya. Nanti mohon kalau memang ada penambahan itu terupdate kemarin terakhir bulan rutin kemarin ya, Juli kalau tidak salah. Mungkin sampai bulan ini mungkin ada penambahan, bisa dilakukan ke Putin, nanti Putin bisa lapor ke saya. Jadi dari data tersebut bisa nanti aksesnya itu nggak 87 lagi, tidak ada penambahan lagi. Jadi informasi tentang kepemilikan jamban dan penambahan jamban serta akses jamban. Jadi akses itu, oh Bu ini kemarin sudah awalnya di sini, sekarang nangkep Bu di saudaranya. Itu tidak apa dilaporkan juga. Okay? Jadi untuk menambah jumlah dari akses jamban di Desa Sukorejo. Jadi saya nitip itu untuk yang kesehatan lingkungannya. Terus ini ibu-ibu ya, Desa Sukorejo, bukan Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberu ini kemarin tanggal 27 sudah menuntaskan 6 desanya itu ODF semua. Ya, jadi Desa Kecamatan Sumberu ini sudah dinyatakan ODF. Nah, ODF ini bukan berarti terus kita sudah selesai kegiatannya Bapak Ibu ya. Ibu-ibu, Bapak Ibunya. Nah, terus kita masih ada PR lagi karena ternyata ODF ini menjadi salah satu pilar yang ada di 5 pilar STBM. Dan itu adalah pilar pertama.
Jadi masih ada 4 pilar yang lainnya, termasuk saluran pembuangan air limbah. Itu juga jadi salah satu poin di 5 pilar. Jadi nanti mohon ibu-ibu juga yang kalau misalnya posyandu nitip ke warganya yang belum mempunyai sepal ya, nanti diedukasi harus buat ya yang misalkan sepal itu yang itu loh Bu, yang kalau yang nggak punya berarti yang comberan itu loh, masih ingat ya, yang nggak punya saluran yang bekasnya pora-pora itu ya, itu harus harus punya. Jadi kalau seumpama yang masih comberan yang nggak punya salurannya itu ya, yang dibuang ke sembarang tempat, itu harus diedukasi ya, dikasih tahu harus membuat saluran pembuangan air limbah yang baik dan benar, gitu ya. Terus apa lagi Mbak Ayu? Oke, saya kira kalau tempat sampah hampir 100% ya. Terima kasih untuk Desa Sukorejo. Jadi nanti penekanannya ke pilar selanjutnya yaitu tentang saluran pembuangan air limbah, ibu-ibu ya, fokus ke itu juga deh, selain yang WC ya. Saya kira itu mungkin ada yang ditanyakan atau kurang jelas mungkin ibu yang kesehatan lingkungan. Ini di bagian jalan desa dari sampel sampai mungkin kalau itu bisa dibuatkan kebijakan dari desa ya. Dan dari desa juga harus kebetulan kok dari desa juga ada. Nah ya itu yang perlu kita cari solusi. Kalau mereka sudah ada solusinya, mereka mungkin tidak akan mau itu. Itu sampahnya yang desa Sukorejo atau enggak? dari Kadang dibuat di pinggir jalan. jadinya Nah, kalau yang untuk warga Sukorejo, sampahnya pembuangan akhirnya di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesehatan, dari beberapa pertanyaan itu yang tertinggi ya Bu, menguras penampungan air. Nah, ini tuh sebenarnya penting ya Bu, karena untuk ini membersihkan jentik-jentik nyamuk biar tidak demam berdarah ya. Kan biasanya di desa itu ada ini kader untuk Jumate ya Bu, juru pemantau jentik. Oh, di sini tidak ada. Mungkin ini teman-teman bisa memberikan masukan kenapa yang menguras penampungan air itu banyak yang tidak sesuai, itu kenapa kira-kira masyarakat? Ada kekurangan Kekurangan air. Oh iya, saya paham. Ya, saya paham. Tentang merokok. Iya. Kawannya pada merokok ya Bu. Ya. banyak yang Gimana? Itu kalau biasanya Ibu sudah pernah melarang apa enggak Bu? Makan sering, dan jangan biasa. Besok kanan dua kiri. Kalau tidak dari diri sendiri memang Nggak bisa. Ini aja sudah. Kalau memang mau merokok silakan merokoknya di ruang terbuka, di luar gitu ya. Itu. Tapi kadang ada yang laki-laki nakal juga. Saya berapa kali Bu Hamid berdiri sini luar, Bu Bulu saya merokok luarnya. Ibu namanya yang disuruh keluar, dia merokok di dalam. Tuh. Saya bilang kan tetap aja nanti muluk di dalam. Jadi kalau nggak bisa berhenti merokok, merokoknya di luar rumah gitu.
Caranya tadi di sini saya akan bacakan kesimpulannya. Yang pertama untuk ANC di poin KIA, solusinya yaitu penyampaian ke ibu hamil oleh kader dengan cara pendekatan. Yang kedua, apabila ibu-ibu malu untuk datang ke posyandu, diminta untuk datang ke pustu atau ke puskesmas di jam kerja. Dan untuk persalinan yang tidak mampu bisa menggunakan jam persal. Untuk poin yang KIS, untuk desa bisa memasukkan data DTKS untuk yang belum mendapatkan KIS atau yang KISnya non-aktif. Yang ketiga, poin imunisasi, solusinya yaitu pemberian penyuluhan tentang imunisasi serta edukasi yang bukan hanya ke ibu bayi tapi ke keluarga juga. Poin gizi, mengkonsumsi TTD malam hari sebelum tidur untuk mengurangi rasa mual, mengkonsumsi sayur-sayuran, edukasi penerapan PMPA, dan penyuluhan tim posting ke posyandu. Untuk poin kesling, yang pertama yaitu komitmen desa ODF, update data kesling atau jamban yang dilaporkan ke bidan wilayah, melanjutkan 4 pilar, salah satunya SPAL, dan yang keenam terakhir poin promkes yaitu untuk abate untuk yang tidak bisa menguras bak penampungan di kamar mandi, serta edukasi untuk merokok di luar rumah. Sudah sesuai ya Bu? Baik, sebelum ditutup acaranya, satu lagi tambah ya, tadi lupa saya menyampaikan. Satu lagi titip ke ibu-ibu ya, tolong dididik anaknya untuk tidak ditakut-takuti suntik. Saya tadi masih mendengar tadi itu ada Pak Dokter kamu disuntik. Jadi mulai sekarang jangan melakukan itu. Setiap kali ketemu orang kesehatan itu ada Pak Dokter kamu disuntik. Hampir semua orang melakukan itu. Jadi mulai hari ini saya minta tolong dengan hormat panjenengan jangan melakukan itu. Yang pertama tujuannya apa? Anaknya panjenengan biar tidak takut sama orang kesehatan. Supaya pada saat nanti dia diimunisasi, dia diinfus misalnya sakit, dia nggak takut. Waktunya saya pun gigi nggak takut, ya. Jadi mulai sekarang kalau ketemu sama Pak Dokter bilang tuh lihat Pak Dokternya baik sama anak-anak nggak jahat. Kalau nyuntik nggak sakit, kalau nyabut gigi nggak sakit. Mulai sekarang bilang seperti itu ya Bu ya. Ini berlaku untuk semuanya, bukan hanya yang sudah beranak. Ya, jadi mulai sekarang mohon itu dijadikan apa ya kebiasaan. Ya, dirubah kebiasaan yang biasa ngomong itu ada Pak Dokter kamu disuntik kan? Itu sangat tidak mendidik. Jadi kelihatannya sepele, tapi itu panjenengan menanamkan pikiran ke anak bahwa dokter itu menyeramkan. Ya, jadi saya minta tolong itu. Ya, gitu. Mungkin itu aja tambahan saya. Lanjut. Untuk acara selanjutnya sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, monggo Pak Wahid. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان شيئا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل وسلم كاملا على سيدنا محمد وعلى وتطهرنا بها من جميع شيئات وترفعنا بها انك على درجات وتبلغنا بها سرور من جميع خيرات الخيرات ومن بها تحتنا منك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ليس فعل رسول الله ببركات الفاتحة.